welcome back to my channel Vanessa. Jadi di video kali ini aku mau ngajak kalian buat empek-empek. Kalau kemarin kan aku baru ngajak kalian buat cukanya aja, tapi kali ini aku mau ngajarin kalian caranya buat empek-empek. Mau lihat caranya gimana? Nih, ayo sini. Ya, ayo kita bikin empek-empek. Bahan-bahan yang diperlukan apa aja? Ini apa? Ikannya berapa? 500 gram. 500 gram ikan giling. Saya pakai ikan tenggiri. Boleh diganti sama ikan gabus atau ikan apa ya? Ikan apa aja deh kalau yang bisa dibuat pempek. Nah, ini apa? Terigu. Sagu. Jadi sama sagu 500 gram. Kita bagi menjadi dua tempat ya. Ini 350 gram. Nanti kita masukin ke dalam adonan. Yang 150 gram nanti buat olesan tangan supaya nggak lengket. Lalu ini ada air 300 ml. Nah, sama nanti kita pakai 1 sendok makan garam dan 1 sendok makan gula. Nah, caranya yang pertama, ini pastikan tangan sudah dicuci bersih ya. Yo, Vanessa boleh duduk. Tuang air ke dalam baskom yang sudah berisi ikan 500 gram tadi. Lalu kita aduk sampai rata. Nih ya adonannya. Nih. Boleh dituang sekaligus boleh, sedikit-sedikit juga boleh. Jangan takut keenceran ya. Nih. Kita remas-remas sampai rata. Ayo, Vanessa bisa nggak? Nggak bisa. Jadi ini ikan 500 gram dicampur dengan 300 ml air. Ini ya, dia sudah menyatu, teksturnya masih encer. Lalu kita masukkan 1 sendok makan gula. Kenapa pakai gula? Karena saya nggak pakai penyedap, jadi saya pakai gula untuk rasa tekstur gurihnya. Nih, setelah kita masukkan gula, kita aduk. Bagi teman-teman yang mau pakai apa namanya penyedap juga boleh. Nah, lalu kita masukkan 1 sendok makan garam, penuh ya, segini ya. Nih, kita masukkan 1 sendok makan garam. Kita aduk. Setelah kita masukkan garam, tekstur adonan ikan yang sudah kita campur air tadi akan mengental. Ini ya, sudah dimasukkan garam, dia akan kental jadi seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya baru masukin air, jangan kebanyakan, enggak. Makanya garamnya dimasukin terakhir. Jadi setelah masuk garam dia akan mengental lagi. Nih. Setelah mengental baru kita masukkan yang 350 gram sagu. Ini saya pakai sagu tani ya. Kalau kita pakai sagu tani, teksturnya dan warnanya akan beda. Dia akan lebih bagus. Ya. Kalau udah tahu takarannya, jadi nggak perlu apa namanya sedikit-sedikit atau takut kekerasan. Enggak, kita tuang aja sekaligus, nggak apa-apa. Tapi ngaduknya kalau bisa jangan keras-keras ya. Jadi ngaduknya jangan pakai telapak tangan, pakai jari aja. Kalau kita ngaduk pakai telapak tangan, nanti teksturnya akan kenyal. Nah, kalau di Palembang adonan pempek cak ini bisa dijadi ke segala macam makanan. Kalau dibulet ke jadi apa? Tekwan. Bulat kecil jadi tekwan. Kalau bulat besar jadi apa? Pempek. Jadi celimpungan. Nah, kalau lenjer besar kayak dipotong-potong pakai kuah merah itu jadi apa? Nggak tahu. Jadi laksan. Kalau diisi telur jadi pempek telur. Kalau dipanjang ke jadi pempek lenjer. Kalau dibikin cak kerupuk jadi pempek mie apa pempek keriting.
Kalau langsung digoreng, tidak direbus, jadi pempek adaan. Jadi Palembang ini satu adonan jadi banyak macem. Jadi pempek, jadi laksan, celimpungan, tekwan, model. Yang beda aku cuman sausnya baik. Kalau pempek dia pakai kuah cuko, kalau tekwan dia pakai kuah kayak sup, celimpungan kuah kuning, laksan kuah merah. Nah, ini sudah jadi ya. Nah, udah jadi, kita didih ke air. Nanti baru kita rebus. Oke, ini airnya sudah mendidih ya. Lalu kita rebus ya. Nah, ini saya mau kasih tutorial cara bikin pempek kapal selam. Banyak juga Palembang yang bisa bikin pempek, tapi kadang ngebentuknya susah. Ini kita ambil satu bulatan. Jadi yang pertama, tangan kita baluri dengan sagu. Jadi kan tadi kan kita pakai 500 gram. 500 gram 350 kita tuang ke adonan pempek. 150 gram kita taruh di sagu biar gampang. Kita ambil satu bulatan, taruh di sagu aja dulu. Ini saya akan kasih tutorialnya ya. Nih, jadi yang bulatan di sagu ini tadi, ini ya. Nih, kita ambil satu bulatan tangan, kasih sagu biar gampang ngebentuknya. Lalu kita bulatkan. Bisa nggak? Enggak. Kenapa nggak bisa? Katanya mau jadi koki cilik. Soalnya waktu itu ngebuletin adonannya Nih ya. habis. Ini udah Di bulat tangan. kayak gini ya, lengket di tangan. Kalau yang nggak bisa emang lengket di tangan. Jadi tangan kita kasih sama sagu ya. Ini kita kasih tatakan ini aja. Angkat itu Mbak. Nih, kita taruh di sini ya supaya sagunya nggak kemana-mana ya. Ini udah dibuletin. Kita tusuk pakai telunjuk. Kelihatan nggak? Nih, tusuk pakai telunjuk. Lalu kita bentuk pakai jempol. Ini. Kasih sagu, kalau lengket ambil sagu. Nih ya, kelihatan nggak sih? Nih. Udah jadi mangkok, jadi dia bulat kayak gini ya. Kita ambil telur, tadi telurnya sudah saya pecahin, saya pindahin ke dalam mangkok. Supaya nanti nggak usah ini lagi. Ini telurnya. Ya. Kita cemplungkan ke dalam mangkok pempek yang sudah kita bentuk mangkok tadi. Lalu kita tutup. Nih, udah tertutup ya. Tutupnya yang rapet. Kita ulangin supaya nggak bocor. Kalau dia nggak rapet, kadang dia bocor. Nih, udah jadi ya. Pempek kapal selam. Kita langsung cemplungkan ke dalam air mendidih. Air mendidihnya ini boleh kita kasih 1 sendok makan minyak goreng ya, supaya nggak lengket satu sama lainnya. Nih, ini satu lagi kita bikin pempek kapal selam lagi ya. Nih, kita bulat-bulat sama kayak tadi. Biasanya saya kalau bikin ini bawahnya kasih nampan supaya nggak putih-putihnya nggak kemana-mana. Kan ini kan sagu semua, karena kan kita sagunya kebanyakan dipakai buat tangan supaya nggak lengket. Nih, satu lagi. Ini mau bikin Nisa mau bikin nggak? Mau coba? Yuk, Nisa bisa bikin. Ini kita bikin lenjer aja. Lenjer juga sama, ininya kita kasih sagu. Nisa kan nggak bisa bikin yang telur. Nih, jadi kita bikin lenjer kayak gini. Ambil adonan. Nah, ini lenjer ya, udah jadi. Nih, kita cemplungkan ke dalam panci yang sudah berisi air mendidih. Ini mau buat ini. Nih ya, ambil adonan secukupnya, lalu kita bulatkan. Nesa udah cuci tangan belum tadi? Udah. Nah, kalau udah cuci tangan boleh. Supaya nggak lengket, tangannya kasih sagu. Nih, taruh sini. Ayo.
ini agak ditekan dikit, nggak apa-apa. Nih ya, udah bulat ya. Sama kayak tadi, kita mau isi telur, kita tusuk pakai jari telunjuk supaya agak dalam. Setelah tusuk pakai jari telunjuk, kita gunakan jempol, kita masukin. Kita bikin mangkok agak dalam. Ya, nanti mami rapiin. Gak apa-apa, namanya belajar ya gitu. Yang penting ada kemauan ya. Nih mangkoknya, nih mangkok pempeknya, kita masukin telur, lalu kita tutup. Kita tutup. Ya, udah rapet, kita masukkan ke dalam panci yang sudah berisi air mendidih. Nah, ini tadi punya Vanessa udah lumayan ya. Cuma dirapiin aja, kita potong aja karena ujungnya jadi runcing. Udah cakep punya Vanessa ya. Oke, dilakukan sampai adonan habis. Ini juga saya mau bikin beberapa, mau bikin lenjer besar karena saya mau bikin laksan, bukan lakso ya. Kalau lakso itu kan makanan jadinya agak keriting-keriting dari tepung beras dicampur sama sagu. Kalau ini lakso, jadi dari pempek tapi dia pakai kuah santan. Nanti kita mau bikin kuahnya pakai susu, nggak pakai santan. Ini pempeknya kalau buat laksan kita bikinnya yang jumbo. Nih jumbo ya. Nanti kita bikin kuahnya. Sudah besar kayak gini, sudah jadi lenjer. Rapin dikit ya ujungnya ya. Kita agak digepengin nih, karena laksan itu kan teksturnya kan dia agak gepeng, jadi nggak terlalu bulat. Nih, jadi agak gepeng ya. Nanti kita akan potong-potong, kita kasih kuah. Nah, ini pempek juga. Nanti kita mau bikin laksan. Yuk, dilakukan sampai dengan habis. Vanessa lagi, kita bikin lagi. Ini kita mau bikin pempek telur kecil ya. Pempek telur kecil sama, tapi bedanya bulutannya agak kecil. Nih, sama kayak tadi dilumurin. Nih, mami udah bikin. Nih, Vanessa bikin. Telur Vanessa bisanya cuma lenjer, kalau telur belum bisa. Nanti bocor. Nih. Ini ya, kita udah buletin. Sama kayak tadi, kalau ini kan kita buletannya lubangnya kecil aja, jadi nggak usah dalam kayak pempek kapal selam, langsung aja pakai jempol. Nah, langsung masukin aja ya. Nah, kita bulet, kita geser-geserin sampai ada lubangnya. Nih, ada mangkok ya. Baru kita masukin telur. Kalau kapal selam kan putihnya nggak bisa masuk semua, jadi sisa putih telurnya kita bikin pempek telur kecil. Oke, kita tutup. Ini udah jadi ya. Kita rebus, masukkan ke dalam air mendidih. Oke, dilakukan sampai, nah ini punya Vanessa bagus nih. Nih udah bagus ya. Dilakukan sampai adonan habis. Guys, kayaknya ini sudah matang apa enggak ya? Oh guys, ini udah matang. Ini guys, ini kalau bisa kalau masak pempek itu ditutup supaya dia nggak mentah tengah. Ini guys, ayo kita angkat yang sudah mengapung, kita angkat ya. Ini guys, ini sudah aku angkat dua. Ini kalau misalnya dia belum mengapung, berarti dia ini masih mentah ya guys. Kita buka lagi ya, kita lihat apakah yang isi telurnya sudah matang. Oh, dia sudah matang. Yang lenjernya beda banget ya sama yang kecil tadi, besar banget. Itu buat perbandingan. Kalau kita hari ini bikin pempek raksasa buat dibikin laksan.
Besar banget ya guys empek-empeknya. Nih ya, ini sepertinya udah matang, kita boleh angkat ya. Nih. Oke, kalau udah selesai, bagi yang suka digoreng bisa digoreng. Bagi yang suka direbus bisa langsung dimakan dengan cuka. Ini guys, dari 500 gram ikan tadi jadinya banyak juga ya. Yang ini aku mau jadiin laksan. Besar banget ya dibandingkan sama yang kecil ini. Yang ini nanti aku mau digoreng ya. Ini minyaknya udah aku siapin, aku tuang ya. Ya, kita goreng ya. Kalau yang suka rebus nggak usah digoreng, cukup makan pempek rebusnya saja. Tapi kalau yang suka digoreng, kita goreng. Kita tunggu ya sampai matang. Guys, pempeknya yang tadi udah digoreng ya guys. Ini ada pempek goreng, ada pempek rebus, sama pempek laksan. Ini pempek gorengnya pempek rebusnya aku cobain dulu ya. Enak banget, lembut, ikannya kerasa juga. Oh ya, bagi yang mau tahu rasa cukanya ada di video aku di sebelumnya ya. Nih, kalau kalian mau tahu cara bikin pempek laksan sama laksan itu apa, ikutin terus video aku ya. Sampai di sini dulu video aku. Jangan lupa subscribe, like, dan komen juga ya. Bye.